Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Nas'alu ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdud ilahaka faf'ali mina iqabihi wa li rahmatir tawakkalani ya muslimun. Wa qala lan kau sawabatul arifin setengah wong kang ahli ma'rifat kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalan dawa sapa ba'dul arifin setengah wong kang makrifat kabeh. Idza kana nalikane ana apa imanu iman iku fi zahiril qalbi ing dalem jabone ati. Ahabba mongko demen sapa eman Allah ing Allah taala mohir sapa Allah hubban kelawan demen mutawasiton kang tengah-tengah. Fa idza dakhala mongko nalikane mlebu apa iman sawita saw faida dakhala mongko nalikane mlebu apa iman suwaida al-qalbi ing jerone ati ahabba mongko demenake fahabba mongko demen sapa mandu ing Allah al-hubba kelawan demen al-baligha kang napa wa taraka lan tinggal sapa man al-ma'asiya ing maksiat wabil jumlah dan kelan kesimpulane tidak wal mahabbati ing dalam pengakuan cinta wabil jumlah dan kelan kesimpulane tidak wal mahabbati iku ing dalam pengakuan cinta khatarun utawi perkara kang nguwatirake Falidzalika mongko krana mengkono dakwal mahabbah
Qala dawu sapa Al-Fudail bin Iyad dawu sapa Fudail bin Iyad. Idza qila nalikane den ucapake laka maring sira atuhibbu ana ta cinta sira Allah ing Allah taala mawir sapa Allah faskut mongko menengo sira fa inna ka mongko sak temene sira ing kul taala mengucap sira la muni ora kafarta mongko kufur sira. Tapi wa ing kunta namun ngucap sira na'am ing ucapan na'am ya demen padahal falaisa mongko ora ana apa wasuka sifat sira iku wasfal muhibbin ing iku wasfal muhibbin sifate wong kang padha pecinta dari pecinta-pecinta kabeh. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi yang penuh barokah, pada pagi yang penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya setiap hari menurunkan rahmat taufik hidayah lengkap dengan inayahnya kepada kita semua yang hingga hari ini, hingga pagi ini kita dipertemukan kembali pada waktu dan gelombang yang sama dengan kesemangatan yang sama tanpa ada kendor yang sama dalam rangka ngaji bareng kitab Qomrutuyan di Aula Wigosonaria dengan penuh harapan mudah-mudahan hadir kula hadir panjenengan di aula wiga sholawat pada pagi hari ini mugi-mugi yo pun catet dening Allah dipun dadosaken amal hasanah kula panjenengan benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan pakempalan kula panjenengan parepatan kula panjenengan pada pagi hari ini dipun dosaken sabab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ingkang sakit mugi kaparingan sehat. Ingkang gadah keluarga sakit mugi Allah sembuhkan keluarganya. Ingkang nembe susah mugi Allah bungahkan. Ingkang gadah masalah mugi Allah mudahkan. Nembe jomblo mugi Allah temukan jodoh. Ingkang gadah hutang mugi Allah lunaskan hutangnya. Ingkang gadah griya mugi-mugi kaparingan griya ingkang baiki jannati. Ingkang hamil mugi Allah jaga kandungannya. Ingkang dereng paringan putra mugi Allah paringi dzurriyyah ingkang saleh-salihah. Ingkang wayahe mantu dereng duwe mantu muga-muga kaparingan mantu sing saleh lan salihah. Tak wanti-wanti katimbalan Allah barokah hadir kula panjenengan di aula tiga sholawat paparingono pecah ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih pada bab nazam wahbub ilaha takhaf alima iqabihi wali rahmatil jutawakkalan ya muslimu. Di dalam bab ini, di dalam nazam ini Mbah Musonef menerangkan 4 tabangan iman. Satu nazam ini Mbah Musonef menerangkan 4 cabangan iman, yaitu di cabangan yang ke-10 kemarin dan kita bahas panjang kali lebar bahwa cabangan iman yang ke-10 adalah cinta Allah. Yang cinta Allah kemarin sudah disampaikan oleh Sahal bahwa alamat pecinta Allah adalah pecinta Al-Quran. Alamat pecinta Allah dan Al-Quran adalah pecinta Nabi. Alamat pecinta Nabi adalah pecinta sunnah. Alamat pecinta sunnah Nabi adalah hubbul akhirah, yaitu pecinta akhirat. Alamat pecinta akhirat adalah benci dengan dunia. Alamat benci dengan dunia adalah tidak mengambil sesuatu dari dunia kecuali hanya untuk bekal, untuk sangu di
dalam menggapai ibadah menuju akhirat. Okay. Bahkan Hatim bin Alwan juga mengatakan bahwa barang siapa mengaku 3 hal dengan tanpa 3 hal yang lain, maka menurut Hatim bin Alwan adalah bohong. Yang pertama adalah barang siapa mengaku pecinta Allah tapi tanpa wirai dari hal-hal yang diharapkan Allah, maka dia pembohong besar. Dan barang siapa mengaku pecinta Nabi tapi tanpa mencintai kefakiran, maka pecinta Nabi yang tidak cinta dengan fakir adalah bohong, kata Hatim bin Alwan. Yang ketiga adalah barang siapa mengaku pecinta surga tapi tanpa menginfakkan sebagian dari hartanya, bahwa kadzabun, mereka semua adalah bohong juga. Maka Ba'dul Arifin mengatakan, idza kana al-imanu fi zahiril qalbi ahabballaha ta'ala hubban mutawassitan. Apabila iman itu ada di luarnya hati, maka cinta seseorang kepada Allah hanyalah cinta yang sedang-sedang saja. Jadi wong sing imane ning jogone ati niku cintanya kepada Allah, atau Ba'dul Arifin cintanya sedang-sedang saja, biasa maksudnya ngoten lho. Jadi wong lek imane isih nang jogone ati, seyoro teko jero tenan. Iman yang jogo hati ini ya tandang, sholat ya tandang, poso ya tandang. Tapi iman ini yang jogo hati belum bisa sepenuhnya di dalam hati. Maka orang-orang yang imannya masih di luar hati itu, kalau kadar kecintaannya kepada Allah, ya biasa saja. Jadi orang kok terus ngompong mboten biasa-biasa mawon jeneng biasa iki lho. Anang wong diarani ganteng ya ora ganteng, elek ya ora elek biasa ngono. Karena wedok darane ayu ya ora ayu, darane elek ya ora elek, berarti kan ya biasa. Jadi tidak ada yang menonjol, istilahnya adalah tidak ada yang dianggap lebih ketika orang yang dikatakan sedang-sedang saja. Jadi iman yang masih di luar hati itu, kok aneh loh Pak, iman yang jogone hati lah iya. Aneh wong saya gelem tandang, aneh wong gelem sholat tapi saya gelem maksiat. 110 barang ngaten kan sing jogone hati loro iman. Oh ya gelem salat jane ya gelem salat tapi ya gelem maca Quran tapi ya saya gelem maksiat dhewe. Maka perilaku yang seperti ini dikatakan Ba'dul Arifin, dikatakan iman yang masih di luar hati. Maka ketika manusia imannya masih di luar hati, maka dianggap kadar cintanya ya setengah-setengah atau sedang-sedang saja. Ini sedang-sedang ini ya ora kaya lek sing tenanan lho, ya seneng ya ora. Padha ae dengan penggemar ngaji ini sapa kok penggemarmu iki sedang-sedang. Ngono mau ketinggalan ya ora gelo, ngono Bu modele wong iman sedang-sedang iki. Tapi lan jenengane pecinta karo ustaz sing jenengan idolakan kok ketinggalan sejam, ketinggalan sepisan ngono ae, mesti duwe rasa gula. Tapi ustaz yang ngaji bukan seorang ustaz yang menjadi idola panjenengan. Lah kok ketinggalan teng 17 ya malah biasa mawon, tidak masalah. Nah, karena apa? Dia hanya kelasnya sedang-sedang saja. Maka dari itu kata Ba'dul Arifin, orang-orang yang imannya ada di dalam hatinya, karepe ning jerone ati, waida al-qalbi ahabbahu al-hubba al-baligha. Maka dia akan mencintai Allah dengan banget. Cintanya dengan Allah bangetnya bukan main. Maka orang itu kalau pecinta berat, ketika iman ini dunia hati, dia akan menjadi pecinta berat kepada Allah. Pecinta berat sampean bayangna awake dhewe ketika kita memiliki kekasih yang kekasih itu menjadikan cinta kita berat kepadanya, baru disebut namanya saja kita sudah memberikan sembarangan nih. Makanya cara wong balaghah itu musnad ilah berupa isim alam itu memiliki faedah gairah mati gregetne ati tenan. Wa qanuhu bi alamin li
yasulah ngoten niku bidhni sakin. Ketika mustaqilah berupa isim ngalam maka bisa apa? Bisa menggerakkan hati pendengarnya karena wong lek cinta sebut jenenge itu mak teratap ngono lho Bu ya. Sampeyan mencintai seseorang zaman nom-noman biyen lah, zaman nom-noman biyen. Kok jenengan iki mencinta seseorang disebut jenenge ngoten mesti berakap ndang-ndang goleki semangatmu bangkit kembali. Ojo meneh kok roh klambine dipepe ngono ae masyaallah kurang riang ora karo-karuan. Roh klambine dipepe tok. Tak klebet ngoten pun kan apa? Ya jenenge secinta kok. Makane itu apabila imanmu oh iya toh. Jenenge ati niku kan padha mawon. Ati menungso iki padha mawon. Wateke ati niku padha mawon. Ngoten. Jadi duwe jibilah punya watak sama. Watak ati yang dicinta karo wong ngoten niku beradab mesti ngoten. Lah, makanya kita mendengar nama Allah biasa kok makanya dengan Al-Qur'an sampaikan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Lek kula sampean pecinta Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu angge disebut jenenge Allah wajilat ay khafat qulubuhum. Atine wis gemeter aku jenenge Allah. Lek wong ku imane tenan. Lah kenapa kita sering mendengar asma Allah? Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Yo ora ning apa-apa berkete yo ora nges yo ora ning ati. Yo ana innamal mu'minun wong iman alladzina yaqulu akah idza zikrallahu nalika dipun sebut asmane Allah wonten tafsir ana sing maknane idza zikr maka disebut ancaman Allah wajilat ay khafat qulubuhum atine betet gemeter wedi pro neraka wonten teratap pro Allah wonten teratap jenenge ati wong iman. Samane kadar iman lan jenenge ya apa sih ya jabone iman berarti ya sedang-sedang saja. Ya memang mengidolakan ustaz kok sedang-sedang aja ya ora ana yang keloblas ketinggalan melok ngaji ini ustaz ya ora tak gelo mergo ustaz yang jenengan idolakan bukan orang yang Anda idolakan. Maka ketika yang ketinggalan ya ora yang gelo. Apabila wis mengidolakan kok saya yakin itu betul itu. Ketika dia mengidolakan seorang ustaz maka ketinggalan sak kajian ngono nek romo sedelo tenan elangan gaji 3 bulan barang diwani. Gelone ngalah-ngalahi gaji 3 bulan. Insyaallah. Maka cintanya banget lataroka ketika orang cintanya banget lataroka mongko tinggal sapa man al ma'asiya ing maksiat. Nah, sampai kok mencintai orang yang Anda cintai, maka Anda tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang dibenci orang yang Anda cintai. Ngetes cintanya membui. Mulane yang bapak ada suami karena cintanya pada istri. Mbah, Mas, aku ndak demen lek sampean ngerokok. Ketika laki-laki ini cinta, keinginan merokok pun juga meradang bukan main. Tapi menjadi keinginan orang yang dicintai. Dia akan meninggalkan merokok itu karena yang dicintai. Tapi lah cintanya sedengan naik. Anak itu rekane kok ngomong lanang, Mas suruh rokok. Ya, orang rokok karena dia ada ngerokok. Karena rokoknya apa? Kah ya wes golek liyane bingung meneng ngono. Lanang muni ngono. Oh, tapi Anda tahu, zaman nyarane jaman pacaran, kok sing lanang menging rokok yo dilakoni.
bareng dibujune saya susui alah. Mereka mengi-mengi ngerokok lho. Urusanmu apa? Ya ngono lho, Bu. Ya, mesti ngelintong ngerokok. Sing lanang ngerokok dipenging lah, orang ngerokok ya panggang, ngerokok ya panggang. Terus orang ngerokok ya tambah sugih. Nyatane alimu juga orang ngerokok ya panggang ae. Oh, perbandingannya itu ngono kuwi, Bu. Jadi kalau kan wong lanang ra ngerokok, diarani banci barang. Kalau tangga-tangga ngerokok ora ya padha. Alimu juga ra ngerokok ya panggang ae. Panggang ora sugih yo ora ae. Tapi lek jenenge wong iku cinta, jenengan iki lek cinta tenanan karo seseorang, Anda akan menjaga hati orang yang Anda cintai, menjaga jenengan ning gone atine wong sing sampean cintai, artinya Anda menjaga diri untuk tidak melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang membuat sakit hati orang yang kamu cintai. Begitu pula keimanan kepada Allah. Apabila seseorang cintanya sudah baligh, sudah mentok, maka dipastikan orang yang seperti ini taroka al-ma'asi, dia akan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah yang menjadi Rabb-nya, yang cintanya sangat-sangat luar biasa. Nah, disinilah kita bisa mengetahui kadar ukuran seberapa besar kecintaan kita kepada Rabb, seberapa tinggi kualitas cinta kita kepada Allah diukur sepiro kendelmu lenggone nglakoni kemaksiatan, itulah yang menjadi ukurannya. Paham itu ya? Lek pun jelas kaya ngene tak banding-bandinge kecintaan ngono iki ora paham yo. Pangetan. Wabil jumlati lan dengan kesimpulannya. Kesimpulannya ngene lho, pecinta Allah itu kesimpulannya ngene. Wabil jumlati fi da'wal mahabbah khatarun. Kesimpulannya di dalam pengakuan sebuah kecintaan itu menjadi hal yang dikhawatirkan. Maka falidzalika, karena itu, karena pengakuan cinta ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Sampeyan cinta apa ora karo bojomu? Ya cinta. Tapi cinta nyatanya sampean kok ora apa melakukan yang diinginkan oleh suamimu, berarti kamu bohong cintanya. Lho ngono. Piye neh hati yo piye kek piye lho, alasan cinta tidak butuh alasan. Cinta tidak menerima alasan. Lalu cinta kok mergo alasane kok ngene-ngene kasih doa, bukan cinta itu. Cinta tidak menerima alasan, karena cinta itu cinta. Cinta kok aneh alasan ngene-ngene ya. Tidak percaya, tidak cinta. Cinta itu, kalau cinta tidak ada alasan apapun. Ketika dia cinta sungguhan. Maka ketika ada orang, contohnya begini, dengan saya. Ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menikah dengan panjenengan. Ada orang tua yang anaknya berpacaran dengan panjenengan. Terus wong tua ini cuma gak seneng anak rabi karo panjenengan. Maka disinilah ukuran seseorang akan tampak kecintaannya. Jane yo seneng karo sampean, tapi dia lebih cinta orang tuanya yang telah melarang untuk menikah ke panjenengan. Berarti cintanya panjenengan tetap dikalahkan dengan cinta orang tuanya. Bukannya tidak cinta, tapi ketika dia cinta apapun itu tidak menerima alasan apapun. Tapi ketika cintanya panjenengan dibanding dengan cinta ke orang tuanya, maka cinta ke orang tualah yang akan memudarkan cintanya kepada. Nah, jenenge cinta tidak menerima alasan. Iya loh, sajane aku seneng sama cinta kok saja nih. Enggak, bagi saya enggak. Cinta ya cinta, orang ya ora ngono nih. Karena kita dihadapkan dalam dua pilihan, maka pilihan yang Anda pilih adalah pilihan yang paling Anda pertimbangkan. Pilihan yang Anda pilih pasti pilihan yang paling Anda perhitungkan.
Ane lho Bu, genah nggih. Bahasa kula ngene iki genah jenengan iki. Cinta tidak ada alasan. Kesimpulannya adalah pengakuan kecintaan itu ada hal yang mengkhawatirkan. Maka dari itu seorang Fudal mengatakan idza qila laka, ketika dipertanyakan kepada kalian atuhibbullaha ta'ala, apakah engkau cinta Allah? Ketika Anda ditanya atuhibbullaha, adakah engkau pecinta Allah? Adakah kamu pecinta Allah? Falidzalika al-Fudal, karena itulah Fudal mengatakan, apabila kamu ditanya apakah kamu pecinta Allah, maka dimaulah hilang-hilangnya faskut, maka diamlah kamu. Apabila kamu ditanya apakah kamu pecinta Allah, boleh ngaji dengan Bu Ibu, jenengan niku napa cinta kali Allah? Cinta kali Rasulullah, cinta kali swarga, cinta. Menurut kacamata saya, gayane kula ngono kira ngaji lah. Ibu-ibu ra cek ning ngono wis mantuk-mantuk. Bojo ngono to Pak, kita tuh cinta Allah loh Pak. Allah muni, menurut kacamata saya dengan berdasar dawuhipun Hatim bin Alwan, kita sampeyan kok bukan pecinta Allah. Oh yo ngono to Pak, ayo ngajar ibu-ibu iki. Yo ngono to Pak. Lah ketika orang ditanya, cintakah panjenengan dengan Allah, mesti jenengan jawab cinta jawabannya. Menurut Fudal bin Iyad, tunggu dulu. Apabila kamu ditanya, apakah kamu pecinta Allah, maka diamlah. Maka menengok. Gak sama takoni, jenengan seneng Allah, menengok. Kenapa? Fa inna kamu kau sak temen sira ingkul talamun ngucap sira la kok muni ora kafarta mongko kufur. Apabila Anda mengatakan kamu tidak cinta Allah, maka Anda dikatakan sebagai orang yang kufur. In fa innaka in qulta la kafarta. Tapi wa in qulta lamun muni sira ngucap sira na'am ing muni iya, padahal falaisa wasuka wasfal muhibbin, padahal kamu tidak tergolong orang-orang yang memiliki sifat selayaknya sifatnya muhibbin, maka akan dengan bohong. Lah sampai tidak punya sifat layaknya sifatnya seorang muhibbin. Lah pecinta itu punya karakter seperti tadi. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah, padahal orang yang cinta kita tidak seperti itu. Dan dengan cinta kepada Allah, cintanya iman seperti iman yang ada di dalam hatimu, maka tak sedikit pun kamu akan berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau Anda pecinta sungguh. Mulane menengah karuan. Iya nggih, kula ki arep muni ora, mesti ya seneng Allah. Arep muni yo praktek uripku ora kaya pecinta. Kalau bandingnya cintanya sama di pacar loh, masalah krungu pacare telepon, roh SMS pacar itu loh, terus SMS kok. Ya loh, SMS dihapus itu loh eman-eman. Harap SMS pacar tuh, wah, ngomong gitu ya, tapi nanti tidak cinta kalau gitu, semoga. Cinta itu perlu ini loh. Terang ini rasa menerangnya cinta tau gue. Ya untung dengan pengalaman itu sehingga saya bisa menerangkan cinta penjenengan. Pengalaman apa ya? Cinta. Loh, jenengan begini udah ngerti loh. Gue lagi lah. Kapan oleh kok seneng gue kok sakit lecak lambe ini. Mana yang mau itu kira seneng wong lanang itu bukan karena ketampanan. Kapan ngomong luwicin ngono eleh wong wedok semering.
Ya kulo niku bala pengalaman banget perkara kowe. Kulo iki bener iki. Jelek bojo kula. Wong lek pakare akeh ya ngono kuwi. Kulo sok elok-elok iki. Piye lho. Apalah daya ketampanan menggoda. Apalah daya. Berarti ya jenenge wong untuk seneng ya haknya mereka kan ya. Yo aja ditolak, aja dilarang ya. Itu kan cinta itu hak jenengan. Cinta tidak harus memiliki kan. Ya, cinta dia silakan cinta tidak masalah. Kita boleh tidak mencintai suami orang. Boleh mencintai kok ya. Asalkan kamu tidak mengambil. Sebenarnya mencintai kan hati yang berbicara bang ya. Nah itu kan ya Allah, cinta itu anugerah ya. Cinta itu anugerah. Boleh tapi tidak bisa memiliki. Karena apa kan ini semua galan apa gara-gara cinta ini? Bahwa menjadi muhibbin itu harus seperti ini. Lainnya saya ditakoni ngaku pecinta Allah tapi pengakuan cinta tidak sepadan dengan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang pecinta. Berarti kan Anda bohong. Maksudnya ngomong. Dan orang pecinta betul, stop. Perbandingannya awake dhewe ketika pernah mencintai seseorang. Surat itu zaman biyen ya, zaman nom-noman kula biyen kan urung eneng HP. Surat berang-berang tahun disimpen, diwaca. Padahal di sini yang pancet mawon, tapi diwaca. Apa ini yang menjadikan penyebab karena cintanya? Loh, lek kula mendapat cinta Allah, Quran mesti diwaca. Barang diwaca neh jenenge pecinta Allah. Mulane jare sahal dhuwur diomong, alamatu hubbillahi hubbul Quran. Alamat cinta Allah adalah mencintai Al-Quran. Jadi kalau jenengan seneng karo pacare, WA ya atau dihapus. Kula nek di WA kiai kula, WA dari kiai saya tidak pernah saya hapus. Nek WA nek kiai kula sedang WA teng kula ngoten urusan apa mawon. Sami, Bang. Hapus. Sami. Mila. Jadi ya Allah, karena menjadi berkah HP saya. Saya mengatakan ketika ada kiai saya, ini insya Allah ada berkah untuk HP saya. Dan jenengan lo, WA kok dihapusi kabeh. Orang diri aja barang Orang diri aja Orang diri aku loh. Mulanya ternyata diri aneh loh. HP-nya rusak, Bah. Rusak ngeblank, Bah, HP-nya. Orang diri aneh loh, nggih. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Padahal nggih. Falaisa wasfuka wasfal muhibbin. Padahal kamu tidak memiliki sifat sebagaimana sifatnya pecinta. Maka diam saja kalau ditanya. Sebenarnya teman Allah nggak tentu, diam saja lebih baik. Nah, bon, titik. Masalah cinta yang tak gitu. Bon, wasu'batul hadiyata asyara. Lan utawi cabangan sing kaping 11. Iku al-khaufu wedi min azabillah saking siksane Allah. Cabangan iman yang ada 70 berapa kemarin Bu di kitab ini 77 ya. Ini ada yang ke-14. Wah Jesuwi berkatame yo saya komplit itu. Kitab Tuhan ini itu katek banget tuh. Jadi ndang katam gitu. Ya, ini sudah masuk pada cabangan iman yang ke-14 adalah apa ya? Subah yang ke-11 yaitu al-khauf min azabillah yuqi wa siksane Allah. Cabangan iman yang ke-11 wong kila iman duwe rasa cinta, lu duwe rasa wedi kalih siksane Allah. Karena perpisahan seseorang yang dicintai itu sangat-sangat berat. Sampai-sampai anak ibu-ibu gak belum move on. Gara-gara apa? Punya cinta berat yang telah ditinggalkan. Berpisah denganmu adalah siksaan yang sangat berat. Sehingga dia tidak bisa move on sama sekali. Udahlah move on aja. Terus kemudian menunggu makanya ngeten mangkane.
Kenapa wong ini tinggal mati keluarganya? Ini koyo-koyo ndak iso-iso tenan. Ya. Koyo-koyo aku tak bisa hidup tanpa lah, aja percaya. Tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu ora biasa. Kenapa menjadi biasa? Karena sudah menjadi kodrat bahwa manusia akan kembali ke pangkuan Allah. Wong ini suwe-suwe sadar karena itu. Iya ya. Kenapa kita harus menggandoli orang yang kita cintai? Orang yang kita cintai bukanlah milik kita tapi milik Allah semata, maka orang itu semakin hari bisa cerdas sehingga dia bisa move on. Makanya layanan ngomong move on tak sampaikan bodoh dia. Bodoh kamu, jangan galau terus. Makanya setiap doa saya karena terinspirasi dengan jamaah, maka muga-muga baru kali ngaji podon dan diparingi move on. Karena apa? Saya tidak ingin punya jamaah yang bodoh terus. Cerdas sedikit bahwa kematian itu hal-hal yang bukan untuk kematian, sesuatu yang bukan milik kita sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik kita. Kenapa kamu harus menggetuni, menyesali? Kenapa tidak jadi aku? Kenapa kamu tidak usah. Segala sesuatu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan ketika itu hal yang Anda sukai dan Anda senangi ternyata bukan menjadi porsi kamu, sampai ke kiamat pun juga tidak akan pernah jadi porsi kamu. Jadi ayo move on selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo kowe wedi siksane Allah wa aqallu darajatil khauf lan utawi kiti-kiti derajat wedi. Iku apa iki tulisane? Ayam tani ayam to nyegah sapa wong nganil mahzurat saking perkara kang den haramaken. Wa yusamalan bin arani apa dalika mengkono imtana anganil mahzurat diarani waroan ing wirai. Masyaallah. Ngene iki jare kitab pemilu ya. Cilik-cilike perkara wedi kuwi. Masyaallah ya. Jadi masyaallah luar biasa ya. Jadi sobatul iman yang ke-11, cabangan iman yang ke-11 itu adalah takut kita akan siksaan Allah. Kelas terendah akan takut dengan siksaan Allah itu apabila seseorang mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu termasuk dasar takut kepada Allah yang paling bawah sendiri. Takutan seseorang akan siksa Allah yang paling dasar adalah ketika seseorang mencegah dirinya dari hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Sehingga wa yusamma dzalika waro'an, wong sing melakukan pencegahan diri atas apa yang dilarang oleh Allah maka disebut sebagai wirai. Wa yusamma dzalika waro'an, disebutlah orang itu wirai. Lah mulane Jawi Hatim bin Awan tenggur waulah ngalamat cinta kepada Allah kan benar nggih. Man idda'a mahabbatallahi ta'ala min ghairi wara'in ngan maharimi fawa kadzab. Jadi pecinta Allah ini mesti wirai. Wirai itu mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. Itu dalam kitab komik dikatakan aqallu darajatil khauf, arti kelas dasar wedi sing paling rendah dhewe, paling besar dhewe ya kuwi mencegah diri untuk tidak melakukan hal yang diharamkan Allah yang disebut dengan wirai. Padahal engko ning mburi teng kitab Nasaihul Ibad niku praktek seseorang untuk menjadikan dirinya pecinta Allah sampai darani wong ki mangalim itu prosesnya sampai ana wirai barang juga. Jadi anak wong alim kok ora wirai yo engko ose fa in zadat mongko lamun tambah kekuatane khauf. Fa in zadat mongko lamun tambah
apa kuwatuhu kekuatane wedi siksane Allah kafa mongko nyegah sapa wong amma sangka perkara layat kono kang ora ayak kona ya tayak fa'ala kita fa'al tayak kona ya tayak kono ya layat tayak kono kang ora yakin sapa wong mencegah dari apa yang tidak diyakini tahrimahu ing haramin ma wa yusammalan den arani apa zalika mengkono-mengkono kafu diarani takwa ing takwa kita begini fa in zadat quwatuhu apabila semakin tambah kekuatan ketakutanmu kepada Allah itu sehingga tambahan kekuatan takut itu mencegah dari apa yang tidak diyakini akan sesuatu yang diharamkan, maka disebut takwa. Pencegahan dari hal yang tidak diyakini sebuah pengharam, sesuatu yang diharamkan, ya. Mencegah dari hal yang tidak diyakini bahwa hal itu sesuatu yang diharamkan. Murati amala yatayaqqanu tahrimahu diarani zalika takwa. Ini diarani takwa. Ya. Jadi kelas terendah kaitan dengan takut susana Allah itu apabila seseorang tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, diarani wirati. Ya, apabila semakin tambah kekuatan takutnya sehingga mencegah dari hal-hal yang tidak diyakini. Ini loh, orang diyakini bahwa sesuatu itu tidak diyakini bahwa itu haram, tapi dia mau mencegah loh, Bu. Padahal ini orang yakin nek ngono ki termasuknya termasuk mangan sing apa nggih, mangan barang halal kan yo enggak masalah toh, tapi karena nanti dia itu takut kalau makan yang haram, makan yang halal ini ketika berlebihan. Ini kan mangan warak kan yo ora haram toh asline, betul lho. Mangan kan ndak apa-apa toh, mangan akeh kan ora apa-apa. Tapi dia memiliki penganggapan begini, memiliki keyakinan begini, sehingga aku kok manganku kakean, aku kok yo ndak iso ibadah barang lah, iso malih atos atiku lah, ya nggih. Guyon kan yo piye ya jenenge guyon. Guyon ya guyon tapi aja berlebihan, sehingga hukum yang mengatakan guyon laka-laka haram kan ya mboten enten sajane hukumnya kan. Tapi dia punya keyakinan bahwa ini nanti bisa menjadi penyebab atose hati di antarane kakean guyon sendadekne atose hati, sehingga dia menganggap mempunyai mencegah atas hal yang tidak diyakini sebagai sesuatu yang diharamkan. Dia meyakini itu sehingga dia tidak melakukannya, maka model kekuatan takut yang seperti ini dikatakan orang yang bertakwa. Mulane termasuk turu sing berlebihan. Ya, jadi orang yang turunya apa haram tak turu? Turu kok haram kan mboten toh. Tapi ketika ada orang tidur berlebihan, ya takut dengan dampaknya. Ojo kakean turu. Ojo kakean mangan. Ojo kakean ngomong. Lu ada omongnya lho. Omong tok nek omong takut aja kakean. Karena itu kan juga tidak diyakini bahwa itu haram kan banyak ngomong. Tapi dia takut kalau nanti aku banyak ngomong, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, maka akan banyak salahnya. Sehingga dia walaupun itu diyakini tidak sesuai yang diharamkan, tidak hal yang diharamkan, tapi dia berani mencegah untuk tidak melakukan itu. Ini loh yang dikatakan bahwa dari versi kitab Qamil seperti itu. Paham ora sampeyan iki aku muni ngene iki. Mbok ora paham. Faiza andoma mongko nalikane kumpul ilaihi maring kahfu. Apa sing kumpul apa jarrudu meligi nih Pak. Lil khidmati maring ibadah lil khidmati maring lumati Allah tegese ibadah.
fasara mongko dadi sapa wong dadi iku layabna orang bangun sapa wong ma ing perkara layu sakinu kang ora layas kunu kang ora manggon sapa wong ku ing ma walaya jema'ulan orang ngumpulake sapa wong ma ing perkara layas kunu kang ora mangan sapa wong ku ing ma walayal tafitulan orang noleh sapa wong ila dunya maring dunya waya alamulan ngertani sapa wong yen anaha sak temene khauf iku tufaridu bisa misahaken apa khauf ing wong wala yusrifu lan ora ngengokake wala yusrifu lan ora ngengokake sapa wong ila ghairillahi maring liyane Allah taala mundur sapa Allah nafasan ing saambekan min nafsan ing saambekan min anfasihi saking pira-pira ambekane wong fahuwa mongko utawi tajarrud lil khidmah dan fahuwa mongko tajarrud lil khidmah fahuwa iku asidku temen wayu samalan den arani sapa sahibuhu wong kang duweni sidku diarani siddiqon ing wong kang temen waya dekhulun kalebu fi sidqi ing dalem temen apa takwa waya dekhulun kalebu fi takwa ing dalem takwa apa alwara'u wirai waya dekhulun kalebu fil wara'i ing dalem wirai apa ifatu rumeksa saking haram kaza kaya mengkono-mengkono keterangan olah ndawahaken ingza Sobal Ghazali Imam Ghazali fil ihya ing dalam kitab ihya kok dipahami niki dididik ya sarah-sarah iki lara kok pahami sarah-sarah angel iki jadi subah yang ke-11 ini adalah takut akan susah Allah derajat terendah takut pada Allah adalah bentuk perilaku seseorang yang mampu untuk mencegah hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah sehingga dia disebut sebagai orang wirai. Wong wirai ini wedi dosa. Wong wirai ini ku wedi nglakoni penggawe dosa. Nyawang wong ayu sing ora mukhrime ngono kuwi ditutupi mripate. Yang wong ganteng sing ora mukhrime ngono kuwi ditutupi mripate. Wedi tenan deh. Anang wong sandinge rasan-rasan ngono iki ngalih tenan. Sing sewu nggih sak medal dulu. Sing sewu nggih, tak kamar mandi di wayah kabar, wayah ketemuan darat ngono iki biasane kan ngomong ya ngrasani gurune, ya ngrasani kancane. Ngono iki ngapunten nggih tak teng kamar mandi riyen ya mbok carane lek mau hindar takut untuk dia nanti sampai kupinge ngrungokno penggawe haram. Jek aku ngomong wirai ngoten niku lho, wirai ngoten. Ngati-ngati jantenan. So sampai ngelakoni penggawe dosa itu jenenge wong wirai. Oh enggak, setelah itu ketika orang itu semakin tambah kekuatan takut akan dosaan Allah sampai dia mencegah hal-hal yang tidak diyakini bahwa hal itu adalah sesuatu yang diharamkan, dia pun berani untuk mencegah untuk tidak melakukannya. Nah, maka itu disebut sebagai takwa. Nah sekarang faida indoma nalikane dadi kumpul ilaihi maring kafu apa tajarudu meligi lil khidmah. Ketika orang itu sudah wirai, sudah takwa, maka menjadi kumpulan inilah yang menjadikan seseorang at-tajarudul khidmat. Artinya dia murni di dalam mengabdikan diri kepada Allah, murni ibadah ning Allah, iso murni tenan, iso mahdun tenan. Artinya bisa nopo nggih, bisa murni, bisa melulu, bisa meligi, piye bahasa Indonesia ya, pokoknya Islam itulah murni dalam berkhidmat. Sehingga ketika ini menjadi kumpul,
maka akan membawa seseorang menjadi meligi, melulu di dalam beribadah kepada Allah, sehingga fasara la yabna ma la yuskunu, dia tidak membangun, sehingga menjadikan seseorang itu tidak membangun sesuatu yang dia tidak menempatinya, tidak membangun sesuatu, entah rumah, entah apa yang dia tidak menempati. Aku ora bangun perkara sing ora tak tempati. Saiki ana kok wong bangun tapi ora nggoni. Tapi sing bangun dhek bareng ngono pegatan, ada sing nggoni sing lanang. Ya to, alhamdulillah balik. Bangun tapi ora nggoni. Niki karepe lek wis khidmat ning nggone Gusti Allah, wong niki mengke tidak akan membangun sesuatu yang tidak akan ditempati. Wala yajma'u ma la ya'kulu. Wala yajma'u orang ngumpulake sapa wong ing perkara la ya'kulu kang ora mangan sapa wong ing dia tidak akan mengumpulkan hal-hal yang tidak dimakan. Dia orang ngumpulno perkara hal yang dikumpulkan yang tidak dimakannya. Dia tidak akan mengumpulkan sesuatu yang tidak dimakannya. Ngoten iki. Kafara mala yatayaqqanu tahrimahu niki. Wala yaltafit ila dunya, dan dia tidak noleh maring dunya, rata nyawang dunya. Dunya wis ngene iki rasah nyawang rono, sing dipegah motor nyawang mobil, sing di mobil nyawang mobil sing apik ndak duwene iki kuwi ngono ae. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui bahwa annaha tufariquhu, bahwa sesungguhnya takut kepada siksaan Allah itu mampu memisahkannya. Jadi orang ndek dunya iki gara-gara ana wedi Allah. Orang ngumpulno perkara sing ora dipangan iki ya gara-gara wedi Allah. Karepe ya lamu annaha tufariqu. Dia tahu bahwa takut itulah yang bisa memisahkannya dari hal-hal yang tidak dia tempati, dia tidak akan membangun. Bahkan wala yusrifu ila ghairillah, wala yusrifu lan ngoake sapa wong ila ghairillah maring liyane Allah. Dia tidak akan memalingkan kepada selain Allah. Dia hanya fokus kepada Allah. Dia tidak akan pernah memalingkan diri kepada Allah. Wong nek iman ning gone Allah, ning gone wedi karo siksane Allah, orang ini akan fokus kepada Allah. Sehingga dia tidak akan pernah memalingkan wajahnya atau memalingkan hatinya dari Allah. Dia tidak akan memalingkan illa ghaira, kecuali liyane Allah. Ya, wala yusrifu lan ora ngengokake sapa wong illa ghaira maring liyane Allah. Dia hanya untuk Allah kok. Orang ngengokake nafsan ing ambekan min anfasi sangka pira-pira ambekane wong iki lho. Awak erek ngakodi Allah iki yo kusuk. Jadi nafasnya selalu ada Allah. Iki sing dikarepne khurujuha wa dukhuluha Allah. Keluar masuknya pernafasan disertai dengan Allah. Dia tidak sampai memalingkan dari setiap nafas demi nafasnya. Nafas dari beberapa pernafasannya tidak ada yang memalingkan dari Allah. Lah wis ngono fahuwa mongko utawi tajarrub lil khidmat ngono kemang iku asidku duwe tingkatan sidik takwa, duwe takwa malih ana sidku. Lane ning gone Al-Qur'an diomongaken ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa nih kalau? Jadi siddiqin ini artinya apa nih? Jadi kelas siddiqin itu nggih. Wow, takwa, setelah takwa memiliki perilaku yang sinambungan mulai dari wirai takwa sinambungan berarti siddiq nih wow. Nah, sehingga siddiqnya inilah yang dikatakan wa yusamma sahibu siddiqan. Dianggaplah pemilik kejujuran, pemilik ketemenan dikatakan siddiqan.
Sehingga wayadkhulu fi sidqi at-taqwa, wayadkhulu fi sidqi dalam sidq apa at-taqwa, sehingga takwa itu masuk dalam sebuah sidq. Wayadkhulu fi taqwa wal wara, wayadkhulu fi taqwa in dalam takwa apa sing mlebu al wara wirain. Urutan karena berurutan. Jadi wira ini mlebu ning gone takwa, takwa mlebu ning gone sidq, sidq takwa mlebu ning gone sidq, terus wira mlebu ning gone takwa. Urut-urutannya itu bergandengan seperti itu, dan ini tidak bisa dipisahkan urut-urutan. Wa yadkhulu nabu fil wara, di dalam wirai masuk apa al ifatu kareksa saking maksiat. Arep kata lho. Jadi wong iki lek wis ndak bisa berpaling kepada selain Allah, ora mungkin dia maksiat. Kalau atine zikrullah. Nah, wong lek memang betul-betul pecinta Allah, itu ya urut-urutane ya wedi karo Allah itu. Wae teng guru diomongaken karo Ba'dul Arifin, kalau kamu mengatakan apa nggih? Kalau kamu itu cinta Allah, pasti kamu akan meninggalkan kemaksiatan. Kan disebut teng guru wae diomongaken tentang pemahabbah wae lamun diaturaken. Loh, ternyata kalau gandeng rentengi antara mahabbah dengan khauf. Tidak mungkin seseorang akan khauf apabila tidak ada cinta. Tidak mungkin ada khauf kalau dia tidak ada cinta. Tapi orang yang mencintai itu takut untuk hilang cintanya. Nah, sehingga urutannya kapan bermahabbah terus wedi. Karena orang yang cinta pasti takut kehilangan cintanya. Jagalah cintaku ini, jagalah cintaku dalam hatimu, jangan sampai pergoyahkan oleh siapapun ya. Isi, artinya ngomongin pacarnya kan orang ini. Jagalah cintaku. Aku selalu ada di hatimu. Kalau kamu sudah mengatakan cintamu itu ada di hatimu, orang yang kamu cintai itu ada di hatimu, maka kamu tidak akan mungkin berani berkhianat, tidak mungkin berani menyakiti. Ini kan namanya ketakutan. Takut jenengan ini wedi nglarani wong sing dicintai. Makanya setelah mahabbah kepada Allah, maka di sebelasnya adalah khauf. Ini bergandengan. Kalau sudah cinta dulu, baru jenengan napa wedi Ruth, gimana ya Mbak Ciprut? Ya punten ya. Oh, Mbak Ciprut. Ya, jadi dia memang munculnya khauf ini karena ada mahabbah. Ada lagi. Sehingga orang yang mencintai tadi saya sampaikan, dia takut apabila orang yang dicintai sampai marah karena kesalahan yang diperbuat. Dan kesalahan ini apa? Pasti hal-hal yang tidak disukai orang yang dicintai. Jenengan tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang yang aku cintai. Kamu akan berusaha maksimal, apapun akan saya lakukan demi orang yang saya cintai. Ya, mesti ngoten niku. Sehingga dia akan menjaga betul, menjaga cinta ini ngoten niku. Jangan sampai Anda menyakiti orang yang Anda cintai. Ketika kita sudah bisa berusaha waspada untuk tidak menyakiti orang yang kita cintai, dengan sendirinya Anda sudah tergolong sebagai orang yang tahu. Makanya jangan salah ketika ada suami takut istri, bukan itu kesalahan. Karena suami yang cinta pada istrinya, dia takut apabila melakukan hal yang bikin sakit hati istrinya. Ngoten lho sajane. Ora kok wong lanang kok wedi wong wedok ya kabeh pun rata-rata ngoten. Sakit wong lanang ki lek piye nggih memperjuangkan cinta kita kan. Wene dianggap wong lanang wedi karo ora kok wedi lho. Wong nyapa lho wedi wong lanang ki lho rasa. Wong lanang ki lho jangkae ombo. Tapi kenapa rata-rata wong lanang wedi wong wedok? Bukan karena takut apa-apa. Takut menjaga cintanya nanti berubah menjadi kebencian. Sehingga suami berani melakukan hal-hal yang sekiranya dianggap cemen orang lain. Kalau dilolok memang iya ibu jenis kok sih. Oh biasa orang ini bojone kula ini biasa. Iya ibu jenis kok sih cemen. Aku ra kiai, aku ustaz, aku ra kiai. Kenapa? Bukan tidak berani dengan istri, tapi takut orang yang dicintai akan sakit hati karena kelakuannya.
Padahal wong lanang cilik nglarani wong wedok rezekine wong lanang seret. Ngono lho, Bu. Mane wong wedok duwe posisi tertinggi dalam rumah tangga itu, wong wedok ora kelek iki sembrono. Nah, wong wedok iki malati. Lah ya apa? Oh iya, wong lanang kok wani gawe tangisnya perempuan. Oh, tunggu rezekimu mesti serta wong lanang. Lane ibu-ibu nek kula pengantin tak omong Ibu, nek jenengan kepengin suamimu rezekine lancar, dadi wong wedok sing legowo ya Bu ya. Wis arep kaya apa wong lanang nrimo seneng terus. Arep piye kok wong lanang marmo terus. Termasuk lanang wayu kaya marmo ya Bu. Tak omong ngono. Wah, ora karo-karoan lho. Kok pengen sing lancar ora bojone. Ya toh? Mulane banyak Insyaallah ketika laki-laki itu nanti menikah yang kedua kalinya kok sing wedok ridho ya rezekine lancar tapi lek sing lanang kok nikah yang kedua sing wedok kok ora ridho Pak uripe soro sampean cek ngono sampean cek Kadang apa? Bener pas niku, Bah. Yuk, suami Bah. Makanya dari itu, makanya tujuannya Rabinah ridho dan tambah sedikit tujuannya. Kenapa kebanyakan suami yang menikah kedua kali iku uripe kok soro mergo mbok wae gak ridho. Aku sampean cek sing bojone telu malah rezekine banter ya iki karo rezekine wong telu jeblek wong sitok mesti banter asalkan mereka semua podo-podo ridho ning gone bojo. Wong itu sini punya kemenangan di sini bahwa ketika perempuan itu menangis hatinya karena suami, maka suami akan seret rezekinya. Mulane tak saranno ibu-ibu nek kepengin bojo rezekine lancar selalu lego. Pamitan Rabinah ya ora apa-apa, lego ae. Nah, apa apa-apa tenan, enggak apa-apa tenan lho. Tapi aja benjero, cepet lambene tok. Atine Rasulullah ya bos wae. Nah, ngoten lho, Bu. Ya, makane masyaallah. Hati-hati, makanya wong lanang itu tak kon hati-hati karo wong wedok. Arep kopi wong wedok punya hal yang ditakutkan oleh seorang suami di antaranya ketika sang istri menangis karena perilaku suami akan bisa berkurang jatah rezekinya. Ana wong wedok dilarani atine, ya Allah ya Rabbi. Ibu nggih, cara percaya dicek lah kehidupan itu seperti itu. Cara wong Jawa wong wedok malati. Makanya kita itu harus mempelajari alam yang ada ini. Jadi ojo mek ndomblong tok urip sing cerdas menyikapi. Lalu kok kayak ngene kok ngene kok. Kita akan bisa menjadikan tambahan ilmu melalui apa yang terjadi. Nggih. Kenyataan yang kita kaji mudah-mudahan faktanya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini kita masuk dalam satu su'bah yaitu yang dinamakan khaufu min adabillah, takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mampu mendobrak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa kita semakin wirai, membawa kita semakin takwa, sehingga membawa kita semakin termasuk menjadi golongan para siddiqin. Amin. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم الحمد لله مصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه ولده وذريته وأهل بيته وسمع hadrati yang lebih sakit Nia Alli Yuliana Bapak Subandi Fitri Nur Azizah Clarissa Aprilia Riyadi binti Riyadi yang sakit mugi-mugi Allah paring pangapura sedaya kelepatane paring ketabahan kesabaran dan Allah mengangkat penyakitnya.
ila hadrati rohi wa lulu rahmawati yang lagi milad yang diparing panjang umur dan lalu Ibu Suparti dan Kasino semoga mendapatkan hidayah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya bagi jalali walikal karim ma'adhimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya arahatin qulubina wa abdanina salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka da'ima ya Allah wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa batinan 'alal bala'i sabra wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbulah halalan tayyiban mubarakan wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Allahumma ij'al ahlana wa awladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al wa iyyakum min ahli wa ahli dhahir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qad hajatina wa hajatukum hajat dunya akhirat barokah kajian kita. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten. Satu seperempat pertanyaan itu menawi enten nek boten kita tutup mawon pun terus. Semanten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.